dunia itu ketika PMGC. Ya. Kalau PMWI ya mereka sebutannya juara PMWI untuk Ya. tim VPE. Dan kita melihat juga kembali persiapan dari masing-masing tim. Sam9 yang juga dibahas oleh Sunsquee di awal bagaimana kekuatan line up mereka. Tapi sayang sekali Sam9 dirasa pun kayaknya dengan line up seperti ini mereka tuh harusnya bisa berbicara banyak, Sans. Cukup overrated kalau kita lihat banyak media membahas Sam9. Kenny ada di sana, Loyu juga kuat, apalagi Yuhai pastinya pemain yang memang sangat-sangat media darling karena kalau kita membahas tentang Yuhai rame biasanya di sosial media, tapi pada akhirnya prestasi belum terlalu banyak dihadirkan oleh Sam9. Tetap bisa menuju ke Grand Final, tetap bisa menjadi tim yang beberapa kali mendapatkan WWCD, tapi konsistensilah yang ditunggu oleh Sam9 dan belum ada sejauh ini. Kita langsung saja menuju ke match yang kedua. Ini dia Irangel pertama dari studio, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, dari selatan ke area utara, dari Pulau SMB sampai ke utara dari Stalber itulah flat path yang nanti akan menjadi acuan mereka untuk turun ke drop zone kesayangan mereka. Dan tentunya circle yang pertama nanti pun juga akan menentukan bagaimana tempo rotasinya mereka. Bagaimana cara mereka untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada sampai nanti bergerak dan juga bisa survive ke late game nantinya. Sudah langsung terlihat dengan begitu jelas bagaimana indikasi Pikmi menuju ke Sovnovka Military Base. Dan sudah pasti Billbot yang dipaksa menggantikan pos dari Veksi. Karena kalau kita ngomongin season kemarin, tempat yang diambil oleh Billbot adalah tempat Veksi biasanya turun. Nyari kendaraan, looting di area dekat dengan jembatan. Ini adalah strategi yang sebenarnya bisa dibaca nanti oleh beberapa tim. Dan saya khawatir kalau ada tim yang nakal nyulik Billbot. Satu orang diculik lalu kabur dengan kendaraan. Betul, tapi untungnya nggak ada geek sih. Kalau ada geek ya mungkin geek yang suka bandel ya kan. Mereka nunggu di bagian jembatan. Bahkan kalau misalnya circle-nya sampai di pulau utama, itu pasti akan dijaga habis-habisan oleh Geek Fam Malaysia. Dan untungnya nggak ada geek. Jadi Pikmi untuk jalur entry sebelah kirinya masih kosong banget. Crit VIP pun mereka tidak akan langsung ngambil ke bagian Veripir ataupun Primorse-nya, jadi bisa diisi dengan baik. Apalagi ada informasi yang diambil oleh seorang Billbot. Sementara area Novo kali ini karena tidak ada TS, Roy lah yang menjadi penguasa untuk area Novo. M4 menjadi satu incaran tersendiri untuk Valak dari tim Roy. Mereka terus mencari looting saja. Saya memantau dari map yang kita miliki di studio, Vampire ternyata tidak berada di Primorse. Mereka ada di area Stalber dan juga Kameski. Ini adalah drop ketiga yang dimiliki oleh Vampire. Karena Vampire sudah ngupload di sosial medianya. Mereka akan turun di Primorse terlebih dahulu. Itu opsi pertama. Kalau Primorse nggak bisa, mereka akan coba Zarki. Kalau nggak bisa, mereka akan coba Stalber. Nggak bisa juga, Severn nih bisa diambil oleh Vampire. Luas memang atau banyak memang pilihan-pilihan drop zone yang dimiliki oleh Vampire. Tapi semua pilihannya sebenarnya adalah nggak ada yang peduli ya sama drop zone tersebut. Karena Zarki siapa yang coba mau ke sana. Lalu juga Stalber dan juga Kameski jarang yang ada mau ke sana. Primorse juga kalau bukan Vampire kayaknya nggak ada yang mau juga. Karena tempat yang diambil oleh Vampire itu sebenarnya adalah tempat yang sangat tidak enak dan kita nggak pernah turun di situ kalau kita lagi push rank. Iya, ya setuju sih. Jarang banget orang tuh kayak turun mana Zarki deh, Kameski deh, itu jarang banget terucapkan ya. Kalau kita bahkan di klasik pun jarang banget Sans pengen turun di utaranya Kameski. Dan kalau kita ngomongin Stalber, Kameski biasanya kalau ada PEA itu bisa menjadi opsinya mereka turun di utara. Kalau nggak ada DX pun mungkin VPE bisa ngisi di Pochinki ya kan. Itu fleksibilitas yang memang terus terjadi di tim Vampire. Dan seperti biasa ya Snaya, karena kotanya cukup luas dan masih besar dan bisa menampung untuk dua tim sekaligus. Makanya ada dua tim yang saling berdekatan antara Flash dan juga tim Talon. Ya, bahkan kalau kita ngomongin dari drop zone yang diupload ke sosial media, kemarin sempat saya berikan informasi bahwa tim Duxan adalah tim pertama yang menuju ke PMWC di Riyadh. Dan Duxan kayaknya buru-buru banget. Langsung ya? Mereka langsung ngupload drop zone-nya untuk PMWC. Yang lain belum ada yang lolos, baru mereka sendirian yang lolos. Duxan kira drop zone ini adalah cepet-cepetan ngetek ya. Kayak orang lagi cap-cip-cup bangku sekolah. Gue duluan di sini. Iya. Nah, Duxan mengira seperti itu. Padahal kan drop zone PUBG Mobile ini siapa yang kuat di situ ya dia yang akan dapat drop zone-nya. Dia yang menang udah. Duxan akan turun di Sahme, lalu Pekado, berani banget. Kalau Vesken lolos saya nggak yakin Duxan bisa bertahan di Pekado, tapi satu pemain hilang, itu adalah pemain dari Yudu. Tadi Yudu berkata jangan sampai kena clutch ya Crit VIP, justru saat ini Yudu
yang hilang satu pemainnya oleh Grid VIP. Ya, di match sebelumnya memang Creed VIP kena clutch, tapi bukan oleh tim Judo Alliance, melainkan oleh tim lawan mereka. Dan kali ini malah Judo Alliance yang harus kehilangan satu player mereka di awal. First Blood menjadi milik dari seorang newbies dari tim Creed VIP. Kita akan memantau terlebih dahulu. Ini adalah pemain yang cukup diandalkan oleh Grid VIP, yaitu newbies. Pemain yang sempat berada di ISF di Bali di akhir tahun 2022. Dia membela Brunei Darussalam karena memang datang dari Brunei Darussalam. Dan kalau kita membahas tentang ISF, sebenarnya si newbies bukanlah satu-satunya pemain ISF yang bermain di sini, karena Reizak juga memiliki fakta yang cukup unik. Dibanding dia main di turnamen official, Reizak lebih dulu ngebela timnas Indonesia untuk PUBG Mobile. Karena Reizak ini tergabung di tim kuda terbang saat kuda terbang ditunjuk sebagai wakil Indonesia di ISF Bali 2022 akhir. Jadi Reizak udah duluan debut timnas dibandingkan dia debut di turnamen internasional. Karena kan turnamen internasional dan juga turnamen official maksud saya untuk Reizak baru ini. Dia nggak pernah main di PMPL, dia nggak pernah main dimanapun. Bahkan kemarin hampir main di PMCS, gagal di play-in. Dia nggak main di PMCS kemarin. Waktu dia bareng sama Maul di ARF, Reizak tuh gagal main di PMCS karena dia kalah di play-in. Tapi diambil sama Voin. Itulah yang membuat saya agak mempertanyakan, Voin berani banget nih ngambil orang gagal nih. Ternyata Voin punya tim scouting yang sangat luar biasa. Dia memiliki atau dia melihat bahwa Reizak punya potensi. Walaupun nggak pernah main di official, langsung diambil ke PMSL dan langsung ngegas di PMSL. Jadi gagal gak? Kalau di sini sih berhasil. Di sini berhasil PMCS-nya emang gagal. PMCS-nya gagal. Yang itu nicknya dulu tuh Reizak cuek kan? Reizak cuek, betul. Cuek kan dulu nick belakangnya kan? Iya. Ya Yakuta ya bener ya, perwakilan yang kalau kita tahu pun itu memang cukup mengejutkan ya untuk mencari perwakilannya, tapi Kute pun juga bisa memberikan pembuktian dirinya. Dan kita akan fokus kembali untuk di match kali ini, masih sama temponya dengan game yang pertama. Bener-bener ini fasenya slow pace banget, nggak ada tembakan sama sekali, nggak adanya mungkin 4v4, tapi kayaknya Talon kali ini ketika sedang bergerak dari seorang Yoru sudah mulai banyak sekali tembakan yang datang dari area shelter. Itu seharusnya dari tim Flash karena jaraknya mereka pun berdekatan, rotasinya berarti mirip ya, mereka dari Yasnaya keluar sampai ke bagian area shelter. Masih akan terus menunggu apa yang bisa ditunjukkan oleh para pemain-pemain dari Talon. Tapi tempat yang berbeda ternyata NKT bertemu dengan Jetron, tim yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner. Akan di-challenge oleh NKT, satu pemain kembali tumbang, dua pemain sudah ditumbangkan saat ini. Dan Bigetron, porak-poranda yang ketiga. Beruntung saja Luxi bisa bertahan saat NKT sudah mendapatkan 3 permain berbeda dari Bigetron. Tapi Luxi memiliki sebuah tanggung jawab besar untuk nge-clutch. Tapi apa daya, Mr. Joe datang membawa satu rekan dari NKT. Hashtag 1 di match sebelumnya, hashtag 16 di match kali ini. Wow, ini sayang banget sih dari tim Bigetron. Bahkan yang mereka berhasil knockdown dari seorang Spider-Tan itu tidak berhasil didapatkan poin eliminasinya oleh tim Bigetron. Malah 4 poin tanpa adanya casualty didapatkan oleh tim NKT. Split 3-1 dilakukan, 3 player menghandle 4 player tim Bigetron. Ternyata tidak menjadi sebuah masalah oleh tim NKT. Tim yang memang kalau kita berbicara Liga, Group Stage, ini grup yang cukup menakutkan, Sazgoy. Ya, NKT lagi-lagi minggu kedua mereka mendapatkan wangsit untuk bermain wangi. Tapi kita harus bergeser ke tim yang lain. Kita harus sedikit move on dari gagalnya Bigetron mendapatkan para punggawa-punggawa NKT. Defense sebuah compound rumah roti tadi, tembakan dilakukan tracking. Batman mencoba untuk menangkap satu pemain dari tim Todak kalau tidak salah, namun masih tetap gagal. Kita melihat dari circle Pikmi bertahan di SMB. Pikmi harus keluar dari SMB. Baru saya ngomong mereka bertahan, saya kira akan ke bawah, ternyata Pikmi akan melewati jembatan sebelah kiri karena semuanya sudah ngumpul di sana. Dan yang akan dilawan oleh Pikmi adalah Sam9 berada di area rumah 12. Kendaraan yang dimiliki oleh Pikmi kalau ngelewatin jembatan sudah pasti didengar oleh Sam9. Ya ini harus lebih berhati-hati lagi untuk setiap pergerakan movement yang nantinya akan dilakukan oleh tim Pikmi. Tapi sejauh ini pergerakan pun juga dilakukan oleh masing-masing tim. Mereka coba untuk mendapatkan area yang lebih dalam lagi di zona, yang lebih aman juga pastinya. Dan di bagian area luar rotasi pun terpantau adanya Roy. 1, 2, 3, 4 playernya itu coba berotasi. Tapi mereka coba untuk nyempil di antara Sersia dan juga tim NKT. Apakah mereka bisa selamat? Tapi untungnya ada area compound yang bisa menjadi permainan sementara bagi tim Roy.
Sudah begitu jelas bahwa yang diinginkan oleh Roy adalah kabur sejauh-jauhnya dari area TKP. Saat kejadian perkara yang harusnya bisa jadi medan pertempuran antara kedua tim, Triple F dan juga Mr. Joe langsung memanaskan kendaraannya. Mereka ngegas ke arah Roy cabut tadi. Ada sebuah kemungkinan bertemu kembali antara NKT dan juga Roy, atau ternyata tidak, bukan Roy yang dicarinya adalah berkebalikan dengan jalur rotasi dari Roy, sehingga masih cukup aman. Yang berbahaya dari tempat ini adalah bukit atau tebing seberang. Tebing yang sudah kita lihat di depan sana. Di tebing tersebut ada satu shake kecil yang sering kali dijadikan tempat ngendok dalam tanda kutip oleh seorang player untuk mencari informasi. Dan juga di bukit tersebut, kalau kita masih ngomongin update sebelumnya, di saat ada Aladin itu adalah tempat kapal biasanya menurunkan sebuah airdrop dan juga kita bisa naik kapal lewat situ. Jadi emang udah banyak berpuluh-puluh kasus lah yang terjadi untuk di bukit itu. Kalau ngeliat kendaraan sedikit pun tuh kayaknya gatel kalau nggak disamperin ya kan. Langsung disamperin, langsung dikeroyok juga. Dan untungnya sekarang kayaknya belum ada yang coba untuk mengambil resiko tersebut. Dari seorang Dimzy, dia sudah mulai naik di satu area rooftop untuk melihat lebih luas lagi di area rumah 12. Tapi bukit depan dari seorang Dimzy nampaknya belum dipijaki sama sekali oleh tim lawan karena Sam9 pun juga masih jauh jaraknya dari tim Pikmi. Sementara di bagian area sisi lainnya sudah ada pergerakan yang lebih dalam lagi coba untuk dimainkan oleh tim Pikmi. Coba untuk mengambil informasi yang lebih detail lagi karena memang Pikmi masih masuk ke dalam area zona, tapi mereka tahu next zone-nya sudah pasti mereka tidak akan diunggulkan. Jadi mereka coba untuk bisa mencari celah, tapi kalau mereka lurus, mereka ketemu Sam9, mereka belok ke sebelah kiri, itu akan bertemu dengan tim Vast Clan. Megamind memiliki kali 3, bisa dimanfaatkan scope tersebut, tapi memang angle sangat tertutup, berada di bukit yang berbeda, di sisi bukit yang berbeda maksud saya, sehingga tidak terlihat sama sekali. Bahkan pepohonan yang rindang juga menutup vision dari Megamind, tapi di sisi lain pepohonan rindang tersebut juga menolong Megamind agar tidak mudah terlihat oleh musuh-musuhnya. Circle sudah mengerjakan tugasnya, ngebanting ke sebelah kiri. Saya ingat betul proses Pikmi mendapatkan WWCD di Last Chance adalah circle seperti ini, dan rotasi dari Pikmi pun sama. Mereka dari bawah lewat jembatan sebelah kiri, mereka masuk menuju ke area rumah 12. Bedanya waktu itu nggak ada tim-tim seperti Xavier, nggak ada tim-tim seperti Boom, sehingga ya Pikmi bisa mendapatkan benar-benar 3 nitra. Apakah saat ini Pikmi kembali bisa mendapatkan WCD dengan proses yang sama? Kalau memang iya, ini adalah zonanya Pikmi. Wow, ini yang tadi di-mention di awal, kita kira mungkin Pikmi tidak akan diunggulkan dengan zona, tapi malah Dewi Fortuna mengambil ke bagian selatan, jadi Pikmi masuk ke dalam zona, bahkan center sekarang. Dan di bagian sisi lainnya, Talon versus BPI kali ini udah mulai low banget, dan akhirnya knockdown pun kembali didapatkan oleh seorang Misery. Talon benar-benar membuat Vampire tidak ada perlawanan sama sekali, dipulangkan langsung semua vampir-vampir ke lobby, Sanskoy. Kepak sayap Talon lebih kuat dibandingkan kepak sayap Vampire, karena pulang semuanya kembali membuat seret sekali poin untuk tim VPE sepanjang 2024 PMSL SEA Summer. Menjadi tim tuan rumah tapi tidak berasa jadi tim tuan rumah. Justru Talon kali ini bermain dengan begitu nyaman. Dan kita tahu Talon juga memiliki divisi di Thailand, sehingga mereka punya kantor di sana. Sempat kemarin pemain-pemain Talon mampir ke kantor Talon untuk Talon Indonesia. Wow, ini apalagi kalau kita berarti jangan sampai mau kalah ya, tetap support buat semua perwakilan dari tim Indonesia. Buat yang sedang menyaksikan, diramaikan juga di kolom komen. Kita melihat mereka coba untuk berotasi lewat area sekitaran Bukit Kentang. Dan berbicara Bukit Kentang, pasti banyak banget ini yang menjadi poin transit dari berbagai macam tim, seperti halnya tim Talon. Ada Boom juga, tapi no tracking, firing dari seorang Batman ternyata begitu nakal sehingga bisa mendapatkan satu knockdown dari tim Talon. Tapi tidak begitu lama lagi dibalaskan langsung, tapi di bagian dari high ground ternyata backup pun datang dari tim Flash, Sanskoy. Berhasil mendapatkan satu pemain dari Flash, tapi apa daya, sang Satria Penyingit, sang penyelamat Axel juga ditarik menuju ke lobby. Hilang kembali pemain dari tim Talon yang saat ini hanya menyisakan 2 pemain aktif. Reizi juga melihat rotasi yang dibangun oleh Talon, tapi Reizi memiliki keputusan yang lebih bijak bahwa Boom akan retake menuju ke area yang berbeda. Mereka menuju ke area dalam dari zona, tapi zona yang diambil oleh Boom adalah zona yang juga diinginkan oleh Talon. Arahnya sama, pertemuan tak terelakkan antara keduanya. Betul, split 3-1 tadi coba dilakukan, dan sekarang kayaknya Ponbet akan disusul oleh rekan-rekan lainnya, diutamakan juga oleh seorang Frenzy.
Apalagi dengan zona yang seperti ini sudah pasti fight di luar circle akan menjadi Talon. Tinggal 2 player dan akhirnya granat connect bisa mendapatkan seorang Batman. Dan lihat Red Face luar biasa granatnya, utility-nya luar biasa dan masih bisa menyelamatkan setidaknya nyawa dari tim Talon untuk saat ini. Tahan Talon sejauh ini RRQ yang sudah lebih dalam di area zona, tapi tetap saja sedalam-dalamnya RRQ di zona, seaman-amannya mereka tidak berada di circle selanjutnya. Sehingga 190-an meter harus ditempuh oleh RRQ Rio masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Itu adalah keputusan yang lebih bijak menurut saya dibandingkan mereka ngotot untuk melawan Flash, yang mana Flash juga akan keluar, tembakan, selesai, sudah Flash dipulangkan, RRQ akan fokus menuju zona. Ya betul, tinggal fokus saja. Tinggal mengamati lagi buat tim-tim lain yang mungkin akan menyulitkan mereka. Tapi concernnya juga Boom dan juga RRQ. Mereka 2 tim yang sulit banget untuk terlepaskan satu sama lain, apalagi sekarang. Kita melihat RRQ sudah bisa mendapatkan knockdown-nya untuk tim Boom. Kembali fight lagi antara 2 tim Indonesia, Sanskoy. Buah pergerakan dibangun kembali, pertemuan tak terelakkan. Boom sudah sangat dekat, jarak tembak ideal. Asa bisa turun untuk melakukan tembakan menuju pemain dari Boom, tapi ternyata Boom terlebih dahulu yang melancarkan aksinya. Lebih dahulu melemparkan granat-granat dan juga tembak-tembakannya. Selesai sudah cepat sekali. Saya kira ada perlawanan yang bisa dilakukan oleh Boom, ternyata tidak ada balasan sama sekali. Boom langsung pulang karena memang satu pemain Boom tadi sudah di knockdown oleh tim Talon. Tembakan dilakukan kembali. Oh, Red Face kali ini gagal mengerjakan tugasnya, melancarkan aksinya. Harus cepat memikirkan keputusan apa yang akan diambil oleh Red Face karena posisinya adalah last man standing. Ya, karena backupnya udah nggak ada, Yorunya udah tumbang, udah down. Tinggal satu-satunya nyawa terakhir dari tim Talon itu ada di seorang Red Face. Dan apalagi vehicle-nya sudah sangat teramat tidak prima. Dia coba mengambil track yang berbeda lagi lewat area low ground-nya. Coba untuk menutupi, mengcover dengan berbagai macam pepohonan yang ada. Tapi yang ditakutkan ketika tim-tim melihat adanya animasi asap yang keluar, ini menjadi sinyal yang bahaya karena dapati semuanya ingin menembaki, apalagi Red Face. Dia melewati 1, 2, 3 laba-laba dan firing line dari tim The Xavier tidak bisa terelakkan sehingga Talon pulang di hashtag yang ke-12. Talon sudah tidak ada di battlefield kembali. Yang masih tersisa untuk tim Indonesia hanyalah Pikmi bersama dengan RRQ. Pikmi lengkap dengan 4 pemain, RRQ pun lengkap dengan 4 pemain, apalagi RRQ sudah mendapatkan 5 elimination. Secercah harapan, buah kesempatan masih dimiliki oleh RRQ untuk menyelamatkan muka mereka menuju ke Super Sunday secara langsung. Targetnya jelas, 80-an poin harus dimiliki oleh RRQ. Ya itu 80 poin. Harga mati lah kalau mereka bisa lolos ke Super Sunday langsung tanpa last chance lagi. Dan masih banyak sekali PR untuk tim RRQ, 50 poin kurang lebih untuk mereka bisa lolos ke Super Sunday tanpa last chance. Tapi kita fokus sejenak juga untuk melihat fight antara tim Sersia melalui celah yang ada. Bisa dimaksimalkan, ternyata celah tersebut kekosongannya oleh tim Roy sehingga satu knockdown didapatkan, yaitu seorang RNG yang kondisinya dibuat berlutut dari tim Roy. Jelas sekali, compound yang diambil oleh Pikmi adalah rumah roti kembar yang ada di selatan dari Hero Angel. Lalu compound yang diambil oleh Xavier adalah sebuah cekungan yang di dalamnya ada broken shake yang bisa dimanfaatkan. Broken shake dari kayu bisa dilempar sebuah granat sebenarnya menuju ke area pemain-pemain dari Xavier. Hanya itu yang bisa memulangkan Xavier, tapi Pikmi nyaman dengan adanya 2 rumah roti kembar yang mereka miliki. Revive bisa terjadi di dalam. Sayangnya memang tempat yang dimiliki oleh Pikmi tidak bisa melihat ke beberapa titik dengan leluasa, karena kan kalau kita tahu lantai 2 dari rumah roti jendelanya cuma aja di ujung-ujung saja. Iya, depan belakang doang ya. Jadi memang terbatas banget vision dari tim Pikmi. Banyak juga blind spotnya nanti yang gak ketahuan. Sedangkan di bagian sisi lainnya kita masih fokus juga bagaimana caranya upaya Roy untuk mendapatkan 2 nyawa terakhir dari tim Sersia. Granat memang mendapatkan 1, tapi belum ada follow up lagi. Apakah akan ada granat buy one get one dari seorang Tax? Tapi kayaknya tugasnya masih belum selesai. Utility kembali dikokang lagi. Mereka berada di bagian belakang. Mereka berpindah lagi. Sersia sukses menghindari red zone buatan yang dibuat dari awal oleh tim Roy dan RNJ. Kembali tumbang lagi. Tinggal 1. Akankah di-push? Akankah dimajuin lagi oleh tim Roy? Tapi mereka pun tidak ingin terburu-buru. Bahkan ada follow up juga dengan granat. Dia melihat juga pergerakan Kodak.
semua mata kali ini coba untuk dijaga dan akhirnya pulang sudah dari tim Sersia. Tapi yang lebih seru adalah pertemuan antara 3 tim, FaZe dan juga RRQ serta Sam9 bertemu di bukit yang sama. Ini adalah bukit sengketa. Memang melibatkan 2 tim terlebih dahulu. Ada RRQ dan juga pemain Sam9, tapi granat Sam9. Yuhai mendapatkan 1 pemain, King Peko ditumbangkan. Ada yang datang kembali, itu adalah No Mercy yang mencoba menjadi bagiman. Hati-hati, karena memang kalau kita lihat masih ada peluang untuk Sam9 melakukan serangan balasan. Loyu datang, Brian datang, Kenny masih ditinggalkan di belakang dengan keadaan knockdown saja. Snap harus menggendong tim ini, Snap harus menunjukkan kualitasnya seperti di season spring kemarin. Loyu kembali dengan granat disiapkan di tangan kanan dari Loyu, melemparkannya dengan begitu matang. Sudah tinggal 2 detik lagi granat akan dilontarkan, tapi justru ditahan. Kembali dipegang. RRQ datang dengan 4 pemainnya, 4 lawan 2. Harus dimenangkan. RRQ hanya menyisakan 1 pemain terakhir untuk Sam9. Sementara RRQ masih dengan 3 pemain aktif dan selesai. Sudah harus jadi tembakan. Selesai. Pulang Sam9. RRQ menang dengan 10 elimination sementara waktu. Just tanpa adanya casualty ataupun korban jiwa ya tim RRQ unstoppable. 10 poin eliminasi. 4 pilar masih kokoh dan di bagian sisi lainnya jumping shot dilakukan Valak. Benar-benar galak sekali tembakan yang bisa mendapatkan knockdown. Dan NKT pun semakin terdesak dengan 2 player terakhirnya mereka. Semakin dekat juga dengan tim Roy kali ini. Dan akhirnya granat utility Creed VIP yang ternyata menjadi target selanjutnya oleh tim NKT yang sukses. Digugurkan juga tapi kayaknya Smoke coba untuk tebal juga dibuka sampai akhirnya NKT bisa melakukan sebuah upaya revive untuk rekan teammates-nya. Balik zona terpantau sedikit karena beberapa detik lagi zona akan menutup dengan sempurna. Pikmi, Billboard sudah dikirimkan untuk menjadi mata-mata, untuk menjadi orang dalam. Di mana Billboard berniat menjadi orang dalam, justru dia yang saat ini masuk terlalu dalam di area kawanan dari pemain-pemain RRQ. Harus tarik mundur sedikit. Billboard jangan terlalu gegabah untuk maju, jangan terlalu jauh memisahkan diri. Backup masih tetap bisa dilakukan oleh punggawa dari Pikmi menuju posisi Billboard. Tapi saya khawatir kalau dilindas oleh pemain-pemain RRQ. Ya, itu yang menjadi kekhawatiran terbesar kita untuk kali ini. Tapi kalau kita lihat di awal tadi banyak banget fight yang terjadi. Chaotic moment pun terus ada ya. Tapi DX, Pikmi, mereka nyaman sekali Sanskui. Mereka punya area compound dan memang visionnya terbatas. Jadi mungkin untuk poin eliminasinya Pikmi belum bertambah ataupun belum ada sama sekali. Tapi seenggaknya mereka bisa nge-saving placement sekarang sudah ada di top 6. Perwakilan dari tim Indonesia itu tinggal 2, RRQ dan juga tim Pikmi. Di bagian sisi lainnya, Creed VIP. Mereka nakal, mereka mencoba untuk memberikan tembakan ke tim RRQ, tapi untungnya ada berbagai macam backup fire membuat HP dari seorang newbies berkurang lagi, tergerus lagi tadi nyawanya. Terus berlari, newbies yang sudah membawa negaranya Brunei Darussalam mendapatkan hashtag 2 ISF Bali 2022. Saat ini bermain untuk tim Malaysia. Pergerakan tidak hanya dibangun oleh newbies, pergerakan lebih cepat dibangun oleh RRQ Rio bermodalkan beberapa bagi yang sudah mereka miliki. No Mercy bersama Nerpeko saat ini mengendarai baginya. Granat dilemparkan, selesai, sudah dekat. Mendapatkan 1 knockdown penting menuju ke Yudu, bahkan di steal ternyata. Oh, Shadow nge-steal, enak banget jadi Xavier ya. Wah, tinggal nunggu nyaman di compound, tapi kayaknya granat yang terakhir tidak akan bisa di-steal sama sekali. Mengingat Judo Alliance hanya tinggal 1 dan granat pamungkas dari seorang The God yang bisa mengeksekusi Judo Alliance di hashtag yang ke-6. Top 5 kali ini untuk 5 tim dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia kali ini. Siapapun bisa mengirimkan perwakilannya mendapatkan chicken dinner, tapi semoga Indonesia, baik itu RRQ ataupun Pikmi, yang bisa mendapatkan WWCD di game yang kedua. Karena memang 4 tim atau 5 tim yang tersisa, semuanya masih lengkap dengan 4 pemain tembakan demi tembakan. Sebuah aksi yang dilancarkan oleh Nerpeko. Percobaan pertama yang tidak terlalu mulus nampaknya. Hanya serangan sporadis saja, hanya memberikan shock terapi menuju ke pertahanan dari Creed VIP. Serangan tadi hanyalah pancingan, karena serangan selanjutnya akan lebih bahaya lagi. Namun justru terpancing Triple F untuk memberikan damage menuju RRQ. Bahkan RRQ menjadi shooting gallery menuju ke mereka karena 2 arah yang berbeda. NKT nembak, Pikmi pun nembak ke arah yang sama, yaitu RRQ. Jadi
Jadi dipaksa untuk bermain defensif ya tim RRQ ya. Mereka nggak bisa gegabah lagi, nggak bisa terlalu agresif juga. Tapi untungnya sekarang NKT juga ikut menembaki ke bagian sisi tim yang dekat dengan tim RRQ. Crit VIP menjadi target mereka, tapi sayang sekali kakinya Nerpeko terlihat dengan begitu terbuka. Tapi reload harus dilakukan juga oleh satu penggawa tim Pikmi. Masih ada vehicle tapi granat ternyata di bagian sisi lainnya tim Pikmi bisa mendapatkan knockdown yang terhadap tim RRQ kali ini. Fight yang tidak kita inginkan ternyata harus terjadi, tapi Vision Billboard memang enak sekali. Dia punya area rooftop, mereka punya area high ground yang bisa mereka maksimalkan. Tapi di bagian sisi lainnya, Crit VIP dibuat sibuk dengan datangnya tim RRQ. Apalagi No Mercy memiliki angle yang cukup clear untuk bisa mendapatkan knockdown terhadap tim Crit VIP. Di circle, Niban bukan di Pikmi, justru di Xavier. Kembali ketiban zona, kembali Xavier dengan sebuah skenario yang sama. Saya mencium WWCD ke-8 untuk Xavier akan terjadi di match ini karena mereka sudah dengan skenarionya, sudah berada di late game dengan adanya area di dalam zona, bahkan masih ada satu kepol walaupun itu hanya bermodalkan broken shake dari kayu. Bisa didobrak sebenarnya, tapi Pikmi perlu keluar dari kempolnya. Sudah keluar para punggawa-punggawa Pikmi tersebar berada di bukit. Ada juga yang masih nahan yaitu Billboard. Justru di area kempol tembakan dilakukan kembali dekat. Masih ngotot sekali NKT untuk ngeganggu, ngerecokin fight antara Pikmi dan juga RRQ. Ini sulit sih, bener sih. RRQ benar-benar tersandwich sekali. Mereka udah nggak punya banyak utility, obstacle-nya juga minim banget. Dan akhirnya puas di hashtag yang kelima. Tapi it's okay, 10 poin eliminasi dikoleksi didapatkan oleh tim RRQ di game yang kedua. Dan fight juga masih berlanjut pastinya. Dari angle-nya seorang dekat, kita bisa melihat juga dia membuka kali tiganya, mengeker ke bagian depan. Dan bahkan Jobranky dengan low HP-nya, dengan pixel HP-nya masih bisa menghindari. Untungnya tembakan Putra belum sempat mendapatkan knockdown terhadap seorang Jobranky. Masih ada Dewi Fortuna yang menolong Jobranky. Joshua, pemain yang masih duduk di bangku sekolah SMA, harus menggendong performa dari Pikmi. Billboard melemparkan granat, bisa mendapatkan pemain Xavier karena memang counter Xavier, counter area dari Xavier hanyalah granat demi granat. Sudah dilontarkan menuju ke area bawah. Wah, tabrakan juga coba dilakukan. Oh, terlalu jauh lemparan-lemparannya. Akhirnya datang kembali, selesai sudah. Satu pemain dipulangkan. Masih ada satu yang terakhir. Nadeti. Oh, masih ada Shadow. Dua pemain ternyata masih bertahan untuk Xavier. Pikmi mulai pincang satu persatu. 3 pemain masih bertahan untuk Pikmi. Walaupun 2 pemain ternyata sudah tumbang. Oh, tumbang lagi. Sulit sekali untuk dobrak para punggawa-punggawa Xavier. Justru Pikmi yang harus menelan pil pahit. Satu pemain tersiksa untuk Pikmi. Ya, ini satu yang terakhir akan menjadi hal yang sulit untuk tim Pikmi. Apalagi lawannya Shadow. Bayang-bayang memang sulit sekali untuk di takedown, apalagi digapai. Membuat dari tim The Xavier masih bisa survive, masih bertahan mereka. Top 4 masih ada dan NKT. Lihat poin eliminasinya mereka, 12 poin eliminasi. Satu-satunya tim yang masih beranggotakan 4 orang, apalagi melihat dengan sangat jelas lagi dari seorang The God dengan limpik ke bagian sebelah kiri. Dia men-tracking tembakannya, akhirnya Pikmi yang dieliminasi terlebih dahulu untuk pulang di hashtag yang keempat, Sanskui. Pertahanan yang begitu kuat dimiliki oleh Xavier, tapi WWCD terlalu sulit untuk didapatkan dengan hanya bermodalkan satu pemain. Walaupun smoke, lihat beberapa banyak smoke yang sudah di pop up oleh Shadow. Jadi bayang-bayang berada di area smoke, membayang-bayangi tim-tim yang masih ada. NKT terus berupaya untuk mendapatkan Shadow, tapi satu pemain yaitu Iron Pro yang memang sudah berpengalaman. Iron Pro adalah pemain veteran di PMPL Malaysia. Bahkan Iron Pro sempat bermain di timnya Boyka, di tim Arov. Lemparan granat dilontarkan terus-terusan, terbakar sudah, panas badan ini. Pulang sudah Shadow menuju ke lobby. Tidak ada WWCD ke-8 untuk Xavier di match ini. Betul, 4 melawan 1. Iron Pro tidak akan bisa berbicara banyak karena sulit sekali sampai akhirnya NKT dengan kemeriahannya mereka, dengan kekompakannya mereka bisa mendapatkan sebuah winner chicken dinner di game kita yang kedua.